Teman-teman, kami akan mempresentasikan tema 7, subtema 2, pembelajaran 6, halaman 141. Peristiwa KMB. Kapan peristiwa KMB terjadi? Jawab, peristiwa konferensi meja bundar atau KMB terjadi pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Di manakah peristiwa KMB diadakan? Jawab, KMB diadakan di Den Haag, Belanda. Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB? Jawab, delegasi Belanda dipimpin oleh Van Aartsen. Delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Apa hasil KMB? Jawab, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Bagaimana proses pengakuan kedaulatan Indonesia terjadi? Jawab, proses pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Apa makna KMB bagi bangsa Indonesia? Dengan begitu berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya Negara Republik Indonesia atau RI. Halaman 142. Bersama teman-temanmu, carilah informasi mengenai permasalahan berikut. Salah satu hasil dari KMB adalah Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Setelah informasi kamu dapatkan, tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Jawab, Republik Indonesia Serikat atau RIS merupakan suatu negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi meja bundar atau KMB, yakni Republik Indonesia, BJM Federal Overleg BVO, dan Belanda. Republik Indonesia Serikat memiliki konstitusi undang-undang yaitu Konstitusi RIS. Pembubaran Republik Indonesia Serikat diawali dengan konferensi bersama antara pemerintah Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia dan Negara Indonesia Timur yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1950. Konferensi kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1950 yang menyetujui bahwa pembubaran Republik Indonesia Serikat dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah penandatanganan serta penyerahan jabatan, Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950 dan menandai pembubaran atau Republik Indonesia Serikat secara resmi dan kembali ke sistem demokrasi liberal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Halaman 144.
1. Nilai yang sesuai dengan jiwa dan sikap pahlawan pada lagu syukur adalah. Jawab. Cinta tanah air. Rasa ini timbul dari dalam hati setiap orang. Panggilan untuk mengabdi, membela, memelihara, dan melindungi tanah air dari ancaman ini disebut juga jiwa patriotisme. Rela berkorban, bersedia dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga, pikiran untuk kepentingan bangsa dan negara. 2. Sebagai generasi sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air? Jawab. Belajar dengan giat dan sungguh-sungguh, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan memelihara fasilitas umum, tidak melakukan perbuatan dan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Halaman 147 sampai 148. 1. A. Bagaimana pendapatmu tentang sikap Rudy dan Heri? Jawab. Sikap yang ditunjukkan oleh Rudy dan Heri patut diteladani. Mereka menunjukkan sikap menghargai perbedaan agama dengan cara memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama melakukan ibadah. Selain itu, mereka juga telah mengamalkan nilai Pancasila sila ke-1. B. Apakah manfaat saling menghargai antar teman yang berbeda agama dalam pergaulan? Jawab. Manfaat yang diperoleh menghargai teman yang berbeda agama dengan kita, salah satunya yaitu kerukunan dapat terjadi selalu, hidup menjadi tentram dan damai, bisa belajar dan bermain dengan tenang, serta dapat mendapat pahala karena toleransi adalah perbuatan yang terpuji. 2. A. Menurut pendapatmu, benarkah tindakan Nirma? Jawab. Menurut saya tindakan Nirma kurang tepat karena memilih-milih teman. Seharusnya Nirma berteman dengan siapapun dan dengan latar belakang sosial yang berbeda sekalipun. B. Apakah seorang anak seperti Nirma memiliki banyak teman? Mengapa demikian? Jawab. Seorang anak seperti Nirma kemungkinan hanya akan memiliki sedikit teman karena hanya berteman dengan yang kaya saja. 3. Bagaimana sebaiknya sikap Rina? Jawab. Sebaiknya Rina tetap berteman dengan Irma walaupun berbeda asal daerah. Caranya dengan tetap mengajak Irma bercerita, bermain dan belajar bersama. Sekian dari kami, terima kasih.